Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang Allah Ta'ala rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan afiat oleh Allah Ta'ala. Kita masih disiapkan waktu sehingga kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada hari ini menjadi bagian daripada persiapan bekal-bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, imma muhsinan falyazdad. Bila Allah Ta'ala masih memberikan umur, masih memberikan kesempatan, maka berarti Allah Ta'ala inginkan bertambahnya amal-amal kebaikan kita. So, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sehat yang Allah Ta'ala berikan, dengan afiat yang Allah Ta'ala limpahkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dan mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul husna. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu pada 40 karakteristik golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada bahasan orang-orang yang dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi di antara orang yang diberikan kecintaan oleh Allah Ta'ala ketika seseorang dimudahkan dan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Nah, sehingga salah satu sunnah dari Nabi SAW ketika kita masuk masjid, salah satu doa yang diajarkan oleh beliau, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Bayangkan kita masuk masjidnya melalui satu pintu, tetapi yang kita minta dibuka oleh Allah Ta'ala pintu-pintu rahmat-Nya, pintu-pintu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam
kebaikan hidayah kepada seorang hambanya, fala mumsikalaha, tidak ada yang bisa mencegah. Jadi kalau Allah Ta'ala takdirkan bagi seorang hamba rahmatnya, hidayahnya, keimanan, maka tidak ada yang bisa mencegah kebaikan tersebut. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi, dan siapa saja yang ditahan darinya rahmat Allah, ya tidak dibukakan baginya kebaikan, fala mursila lahu min ba'dihi, maka tidak ada yang bisa memberikan kepada hamba tersebut. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Ayat yang mulia ini menurut para ulama tafsir adalah di antara rahmat Allah Ta'ala atau di antara anugerah yang Allah Ta'ala berikan ketika seseorang dibukakan pintu rahmat, pintu hidayah, pintu keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala sudah memberikan keimanan itu, hidayah itu, tidak ada lagi yang bisa mencegahnya, tidak ada lagi yang bisa menyesatkan seorang hamba. Ini yang sering disebut oleh baginda Rasulullah SAW, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah Ta'ala kasih hidayah, maka tidak ada lagi sesuatu yang bisa menyesatkan hamba tersebut. Kalau dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dibimbing hatinya oleh Allah Ta'ala, fala mudhillalah, tidak ada lagi sesuatu yang bisa menyesatkan. Nah, ini menjadi salah satu tanda kebaikan Allah Ta'ala ya kepada kita semua, sehingga yang kita mohon selalu dalam sholat kita itu ternyata hidayah, Pak. Ya, kurang lebih 17 kali kita mohon dalam setiap sholat kita. Di surat Al-Fatihah kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebih 17 kali, Pak. Ya, ini yang ibadah yang wajib. Belum pada ibadah yang sunnah. Pada ibadah wajib minimal kita ucapkannya sebanyak 17 kali. Ya Allah, bimbinglah kami semua ya di atas agamamu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti adalah siapapun dia pasti butuh yang namanya hidayah Allah. Yang telah diberikan iman masih membutuhkan hidayah. Yang telah diberikan rahmat oleh Allah masih membutuhkan namanya hidayah. Nah, ini yang disebut di dalam ayat tadi oleh Allah Ta'ala, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa komentar para ulama mengenai ayat yang mulia ini? Falau istama'at wal ardi ala ghalqi ma fatahullahu min rahmati. Lalu sekiranya di dunia ini terkumpul segala kekuatan untuk menutup apa yang dibuka oleh Allah Ta'ala dari rahmatnya, mastata'u ila dzalika sabila, maka tidak ada yang bisa mencegah rahmat Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mencegah daripada rahmat Allah dan kebaikannya. Ini menjadikan salah satu kabar gembira untuk kita semua para jamaah ketika kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh. Termasuk tidak terasa kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Ya. Kalau sudah memasuki Rajab, sudah memasuki Sya'ban, ini berarti Ramadan sudah semakin apa? Semakin dekat. Maka para ulama mengatakan bulan Rajab itu seperti kita menanam. Ya, jadi kalau kita punya lahan, kita punya ladang, maka bulan menanam kebaikan itu di bulan Rajab. Kemudian Sya'ban itu seperti mengairi tanaman. Jadi kalau kita sudah menanam sesuatu, tanaman itu membutuhkan namanya air, dan itu dilakukan di bulan Sya'ban. Sehingga salah satu bulan yang paling banyak Rasul melakukan puasa sunnah yaitu adalah, jadi bulan yang dimana Rasul paling memperbanyak melakukan puasa sunnah, ya, dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Ta'ala, yaitu
dari sekian bulan yang Rasul paling memperbanyak puasa selain Ramadan ya Pak ya, yaitu puasa di bulan apa? Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan kata beliau yaitu seperti orang memetik hasil dan buahnya. Jadi dimulai dari bulan Rajab, dimulai Sya'ban, kemudian memasuki bulan apa? Ramadan. Sehingga ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan apa? Ramadan. Artinya dibukakan kita pintu kebaikan oleh Allah supaya masih dikasih berkesempatan ketemu dengan bulan Ramadan. Bahkan kalau kita kaji dalam surah Nabawiyah itu Pak, para sahabat justru 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu kata para ulama, sahabat itu membagi waktunya jadi 2. 6 bulan yang pertama itu berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal Ramadan kami. Di dalam 1 tahun itu para sahabat terdahulu bagi jadi 2. Ya, 6 bulan sebelumnya memohon kepada Allah diberikan sehat, dilimpahkan kesehatan, kemudahan, ya, untuk bisa bertemu dengan bulan apa Pak? Ramadan. 6 bulan berikutnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima amalia-amalia Ramadannya. Ya. Sehingga salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan itu artinya ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami bertemu dengan bulan apa? Ramadan. Nah, ini salah satu hal yang kemudian menjadi petunjuk daripada Rasulullah SAW. Bagaimana cara Allah Ta'ala membukakan pintu kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya? Nah, ini yang menjadi poin terpentingnya adalah bersumber dari hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Bagaimana cara Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan untuk hamba-hambanya? Riwayat yang pertama adalah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, Allah meridainya. Ini Anas bin Malik para jamaah, sahabat Nabi yang dikasih gelar Khadimur Rasul. Khadim itu artinya apa? Pelayan Rasul. Ya. Rasul kemana saja bepergian itu selalu ada di samping beliau sahabat ini Pak. Namanya Anas bin Malik. Dan Anas ini termasuk sahabat yang sangat muda di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Dia seumuran dengan sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya nanti kemudian menjadi ulama besar pada zamannya tabi'in. Ya, di antaranya Anas bin Malik, kemudian Abdullah ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang pada masa Nabi boleh dikatakan sahabat-sahabat yang tergolong masih sangat muda, tapi kemudian di zaman tabi'in mereka menjadi kibar tabi'in, ya. Jadi tokohnya para tabi'in, ya. Tetapi mereka adalah hidup di zaman-zaman para sahabat Rasulullah SAW, termasuk Abdullah bin Umar, ya, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi seorang hambanya, ista'malahu, Allah Ta'ala pekerjakan hamba itu. Ini kalau secara harfiahnya ista'malah, dipekerjakan oleh Allah. Nah, kalimat ini oleh para sahabat agak asing Pak. Apa maknanya
ketika Allah Ta'ala mencintai hambanya, inginkan kebaikan untuk hambanya, Allah Ta'ala pekerjakan. Kalau kalimat pekerjakan itu biasanya apa identiknya, Pak? Identik dengan apa? Orang yang disuruh, ista'malahu, ya, dipekerjakan oleh Allah. Dan ada satu kebiasaannya para sahabat itu, kalau ada kalimat yang aneh atau kalimat yang asing, mereka bertanya kepada Nabi. Contoh misalnya, ketika Rasul menyebutkan kalau orang sholat jenazah pahalanya 1 qirat. Kan 1 qirat itu bagi para sahabat masih tanda tanya, berapa 1 qirat itu wahai Rasulullah? Apa kata beliau? 1 qirat itu ukurannya seperti apa, Pak? Seperti gunung Uhud, mislu jabali Uhudin. Jadi kalau ada kalimat yang masih asing di telinga para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah. Jadi tanda Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, kata beliau, ista'malahu, Allah Ta'ala pekerjakan dia. Cuma mungkin masih bertanya-tanya, sahabat apa yang dimaknai dengan dipekerjakan oleh Allah? Faqila, maka para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mempekerjakan hambanya? Qala, maka beliau menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah Ta'ala kasih taufiknya, hidayahnya, dia beramal soleh sekecil apapun qabla al-maut, sebelum ia meninggal dunia. Yuwaffiquhu ala amalin salihin qabla al-maut, diberikan hidayah, kemudahan oleh Allah beramal soleh qabla al-maut, sebelum ia meninggal dunia. Thumma yaqbiduhu alaihi, kemudian setelah itu Allah telah mencabut nyawa hambanya. Jadi sebelum ia meninggal dunia dikasih kesempatan beramal soleh sekecil apapun itu kebaikan. Bisa jadi mungkin dia dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah, mungkin dalam keadaan dia membaca Quran, mungkin dia dalam keadaan zikir kepada Allah, mungkin dia dalam keadaan bersilaturahim, mungkin dia berada di majelis ilmu misalnya, dan itu terjadi sebelum dia meninggal dunia. Thumma yaqbiduhu alaihi, kemudian Allah telah mencabut nyawa hambanya dalam keadaan akhir daripada kehidupannya dalam kondisi yang Allah Ta'ala ridhai. Ayyuwaffiqahu ala amalin shalih. Dan di sini para jamaah, kalau kita perhatikan kalimatnya, Pak, menggunakan kalimat umum, amalin shalih, bukan al-amalu as-shalih. Kalau alif lam dalam bahasa itu ma'rifat, Pak. Berarti kalau ma'rifat berarti amalan tertentu, Pak. Tapi di sini disebut oleh Nabi, Allah Ta'ala kasih taufik beramal shalih. Rahasia Allah Ta'ala gak ada yang tahu, Pak. Mungkin bisa sholatnya, puasanya, zikirnya, tilawah Qur'annya, salawatnya, istighfarnya, dan seterusnya, ya, amal soleh. Ya, jadi apapun kebaikan yang dia lakukan sebelum dia meninggal dunia, kemudian Allah Ta'ala mencabut nyawa hamba itu, karena Allah Ta'ala inginkan dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kemudian disebut oleh baginda Rasulullah SAW, tanda Allah cinta kepada hambanya, yaitu di saat Allah Ta'ala takdirkan hamba itu dimudahkan dia beramal soleh qabla al-maut. Apa qabla? Sebelum. Ya. Oleh karenanya ada satu doa yang terbaik, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sebagian ijtihad para ulama mengatakan ini doa dibaca bagusnya di waktu sujud, tetapi sekali lagi namanya ijtihad, Pak. Ijtihad itu, Pak, ya, bisa saja kita lakukan di waktu itu atau juga di waktu yang lain. Apa doanya? Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan bertaubat, memperbaiki diri, memperbaiki amal kami qabla al-maut. Apa qabla? Sebelum kami menghadapi
ini sifatnya umum, cuma istihadnya para ulama karena waktu sujud waktu yang paling bagus dekat kita dengan Allah, maka salah satu doa yang bisa dibaca doa ini. Ya. Tetapi doa ini tidak mesti di waktu sujud saja. Di luar sujud kita baca bagus. Ya. Selepas sholat kita baca bagus. Ya. Habis sholat sunnah kita baca bagus. Habis tahajud kita baca bagus. Ya. Karena memang tidak ada petunjuk khusus dari Nabi SAW dibaca waktu sujud. Ya. Nah, cuma istihad para ulama. Namanya istihad itu apa? Istihad Pak? Inisiatif ya para ulama. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan waktu sujud mintalah 3 hal yang terbaik. Ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla. Tetapi kemudian tidak dipahami mesti 3 doa ini. Enggak. Karena Rasul cuma bilang sedekat-dekat hamba di sisi Allah dalam keadaan bersujud. Berarti doanya sebenarnya apa Pak? Bebas. Baik doa yang ada di dalam Al-Quran atau doa yang ada di dalam As-Sunnah. Ya. Cuma ulama istihad. Istihad itu Pak berinisiatif. Dipilih ini doa yang terbaik yang bisa dibaca dalam keadaan sujud. Sehingga ada pertanyaan jemaah, Ustaz, apakah doa ini mesti dibaca? Apa cuma 3 ini? Nah, kalau petunjuknya dari Nabi ada, itu mungkin cuma 3 doa itu saja. Tapi tidak ada petunjuk dari Nabi, Pak. Berarti sebenarnya adalah kita minta apapun dalam keadaan bersujud itu hakikatnya sangat baik. Karena mungkin ada sebagian orang, Ustaz, saya nggak hafal itu 3 doa. Silakan doa yang mudah aja, Pak. Apa yang paling mudah, Pak? Doa sapu. Rabbana ahdina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh nggak dibaca waktu sujud, Pak? Oh. Ya, Pak. Nah, jadi memahami dalil itu Pak, adalah tidak bisa dipatok harus mesti ini tidak, ya. Kecuali memang ada petunjuknya dari Nabi, Pak. Tapi selama istihad para ulama, silakan kita amalkan. Tetapi kita baca doa yang lain pun juga adalah hukumnya Pak, boleh. Ya. Nah, termasuk sesuatu yang terbaik tadi kata Nabi SAW adalah ketika orang itu dikasih kesempatan dibuka kebaikan oleh Allah qablal maut, sebelum ia meninggal dunia. Jadi Allah Taala berikan kesempatan beramal soleh. Dan masya Allah para jemaah, dan ini rahasia Allah Taala di penghujung hidup orang tidak ada yang tahu. Rahasia Allah. Ada orang yang masya Allah kita lihat biasa-biasa, tapi waktu meninggal dunia adalah bersujud kepada Allah. Allah Taala tunjukkan keadaannya. Kita mungkin lihat sebagian orang mungkin biasa-biasa, tapi waktu meninggal dunia hendak sujud ketika dia bersujud kepada Allah. Ada yang meninggal dunia sedang baca Quran, ada yang meninggal dunia dalam keadaan dia zikir kepada Allah Taala. Ini masukkan tadi kalimat li'amalin soleh. Berarti amal solehnya di sini tidak tertentu ya Pak ya. Jadi apapun jenisnya bisa. Nah, ini yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat yang kedua yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat dari sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min qibalil maghrib baban. Dari arah sebelah barat kata Nabi SAW ada satu pintu kata beliau. Masiratu ardihi, luas pintu itu kata beliau sab'una aman. Kalau orang berjalan Pak menempuh 70 tahun perjalanan. Jadi ada satu pintu kata beliau SAW, yaitu dari arah sebelah barat, ya. Pintu itu kalau orang berjalan kata Nabi SAW luasnya sab'una aman, 70 tahun perjalanan. Jadi berarti luas sekali pintu ini. Fatahullahu azza wa jalla litaubati. Allah Ta'ala membuka pintu itu adalah bagi orang-orang yang bertaubat. Maka disebut babut taubat. Ya. Jadi pintu taubat Allah Ta'ala buka seluas-luasnya, dibuka selapang-lapangnya oleh Allah Ta'ala. Yauma khalaqas samawati
orang berjalan sab'una aman, 70 tahun perjalanan, Pak. Ini kira-kira luas apa sempit, Pak? Luas. Ya, kalau dihitung kata Nabi SAW, itu ini, Pak. Ya, kalau orang berjalan itu menempuh perjalanan 70 tahun. Ini tentu mana kiasan ini, Pak. Kiasan artinya luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berjalan kata Nabi itu memakan waktu berapa lama, Pak? 70 tahun. Semenjak diciptakan langit dan bumi, Allah Taala telah tetapkan ini pintunya, namanya Babut Taubah. Ya. Dan di sini kita perlu perhatikan para jemaah, kenapa disebut maghrib? Maghrib itu kan arah barat ya, Pak. Kan ada doa mohon maaf yang sering kita baca mungkin waktu doa iftitah, Allahumma baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara jarak barat dan timur, atau antara timur dan barat. Berarti kalau timur itu bahasa Arabnya masyriq, kalau barat itu Pak maghrib. Kenapa disebut maghrib? Tempat terbenamnya matahari. Makanya kan batasan orang puasa itu adalah dari semenjak tulu'ul fajri, terbit fajar maksudnya adzan subuh, sampai ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari. Terbenam matahari berarti masuk waktu sholat apa, Pak? Maghrib. Terbenamnya matahari dalam bahasa disebut dengan maghrib. Dan ada negara Islam yang berada paling barat, ujung baratnya dunia, Pak. Namanya Maghrib, Maroko bahasa Indonesia. Jadi Maroko itu, Pak, berada di ujung barat, Pak. Ya, kalau dari negara Islam, Pak. Jadi negara-negara Islam ini paling ujungnya itu namanya Maghrib Al-Arabi. Itu memang Afrika Utara, Pak. Tetapi kalau dari segi peta dunia Islam, dia paling barat, Pak. Ya, kan di atas itu sudah Eropa itu, Pak. Jadi ujung negara Islam itu ada di wilayah namanya, Pak, Maghrib. Di Indonesia kan bahasanya, Pak, Maroko. Jadi karena dia berada di ujung barat, Pak. Nah, Maghrib ini kenapa disebut Maghrib dalam hadis ini? Karena tanda akhir zaman itu kata beliau, tanda kiamat besar itu apabila matahari sudah terbit dari sebelah mana, Pak? Dari sebelah barat, Pak. Itu baru terjadi yang disebut dengan tanda kiamat besar. Makanya ini ada maknanya, Pak. Ya, Allah Taala tadi membuka pintu taubatnya dari arah sebelah mana, Pak? Dari arah sebelah terbenamnya matahari, maghrib. Fala yazal zalikal bab maftuhan litaubah. Senantiasa pintu itu kata beliau maftuhan. Apa maftuh? Dibuka oleh Allah. Pintu itu akan selalu dibuka, Pak. Dari arah sebelah barat itu dibuka litaubati, bagi orang-orang yang bertaubat. Hatta tatlu asyamsu minhu, sampailah nanti datang waktu matahari itu akan terbit dari arah sebelah barat. Berarti selama ya matahari belum terbit dari sebelah barat, pintu taubat itu akan terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, para jemaah dirahmati Allah Taala? Ini hadis sebenarnya, Pak, memotivasi kita untuk memperbanyak mohon ampunan kepada Allah. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi, pintu taubat itu ya, yang dibuka oleh Allah Taala semenjak diciptakan langit dan bumi, itu adalah kalau orang berjalan memakan waktu sampai sab'una aman. Ya, membutuhkan waktu sampai berapa tahun, Pak? 70 tahun perjalanan. Saking luasnya ampunan Allah Ta'ala. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan kita menjadi optimis. Orang yang berbuat dosa itu Allah Ta'ala masih memanggilnya sebagai hamba-hamba Allah. Pelaku dosa saja itu masih disebut oleh Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Pelaku dosa masih disebut sebagai ibadi oleh Allah. Apa maknanya, Pak? Seakan-akan sebesar apapun dosa seorang hamba, tidak usah putus asa. Allah Ta'ala membuka pintu taubatnya sebelum matahari terbit dari sebelah mana, Pak? Selatan. Hatta dosa besar, Pak. Selama dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala membuka pintu-pintu ampunan kepada hamba-hamba. Hatta orang punya dosa seperti memenuhi bumi ini, kata Nabi, kalau dia datang
kepadaku, aku berikan ampunan kepada hamba-hamba. Sehingga ada amalan kata Nabi para jemaah, kalau orang membacanya amalan ini, Allah Ta'ala mengampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Apa amalannya kata baginda Rasulullah SAW? Selepas sholat, jangan pernah lewatkan tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Kemudian yang kedua, yaitu alhamdulillah sebanyak 33 kali. Ya, kita baca alhamdulillah sebanyak berapa? 33. Yang ketiga amalannya, kita ucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Lalu yang keempat ditutup dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi totalnya ada berapa? Ada 100. Siapa yang mendawamkan kata Nabi setiap selepas sholatnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan untuk hamba itu. Wa in kanat mislu zabadil bahri, sekalipun dosanya seperti buih yang ada di laut. Ini salah satu hal yang memotivasi kita, Pak, yang membuat kita optimis, ya. Oleh karenanya orang yang bersalah itu Allah Ta'ala tadi masih sebut sebagai ibadi, ya. Ibadi itu apa? Ibadi, hamba-hamba. Nah, ini karena Allah Ta'ala membukakan tadi pintu yang disebut dengan babut taubah, itu taubah. Nah, ampunan ini kata para ulama ada dua, Pak. Pertama, ampunan itu disebabkan karena amal soleh, ya Pak ya. Sholat 5 waktu mendatangkan ampunan Allah. Ya, kita sholat 5 waktu, Pak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari satu sholat ke sholat berikutnya membawa ampunan Allah. Satu Jumat sampai Jumat berikutnya pun juga mendatangkan ampunan Allah. Satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya mendatangkan ampunan Allah. Satu ibadah umrah ke umrah berikutnya juga mendatangkan ampunan Allah. Berarti sebenarnya Pak, amal-amal soleh itu secara tidak langsung itulah cara Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba. Amal apapun Pak, baik ibadah yang wajib dan juga ibadah yang sunnah, ya. Ketika dia lakukan amal soleh, langkah dia menuju masjid menjadi ampunan Allah, ya. Kebaikan apapun itu membawa ampunan Allah. Ini maghfirah yang pertama, Pak. Maghfirah yang Allah Ta'ala berikan di amalin soleh, dengan amal-amal apa? Salat kita. Yang kedua, ampunan Allah Ta'ala berikan bil istighfar, dengan memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah. Coba selepas sholat tadi kita baca pertama kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal baru habis apa, Pak? Baru habis sholat. Tapi kita dianjurkan oleh baginda Nabi, jangan lupa untuk membaca kalimatul istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu habis sholat tahajud sembari menunggu waktu adzan subuh dikumandangkan, amalan yang paling terbaik adalah istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahar mereka memperbanyak kalimat-kalimat istighfar. Jamaah haji setelah menunaikan wukuf Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, mereka berangkat menuju Musdalifah untuk bermalam bermabit di Musdalifah. Maka yang diperbanyak adalah kalimat-kalimat istighfar kepada Allah. Bayangkan istighfar itu diposisikan oleh Allah bukan hanya orang-orang bersalah. Istighfar itu ternyata apa? Bagi orang-orang yang beramal soleh itu pun juga sangat dianjurkan untuk melakukan apa? Istighfar. Bahkan kata para ulama salafus soleh, istighfar itu yang membuka segala kebaikan. Istighfar itu bisa membuka apa? Segala kebaikan. Nah, ini riwayat yang disebutkan oleh Safwan bin Asal, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Ta'ala. Riwayat berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fihi, ini
karena hadisnya panjang Pak, jadi penulis atau mu'allif di sini mengambil cuma sebagiannya saja, karena hadisnya hampir 1 lembar Pak. Jadi penulis cuma ambil cuma 3 baris saja. Wa fihi, di dalam hadis itu diterangkan. Ini hadisnya kalau di bab akidah ini masuk hadis syafaat Pak. Jadi ceritanya nanti pada hari kiamat itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia ketika berada di padang mahsyar menghadapi kesulitan yang luar biasa, seluruh manusia. Lalu kemudian manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam agar memohonkan syafaat kepada Allah. Namun Adam tidak sanggup untuk memintakan syafaat. Lalu kemudian manusia datang kepada Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam meminta supaya Nabi Nuh memintakan syafaat kepada Allah, tapi juga Nabi Nuh tidak siap untuk memintakan syafaat. Kemudian manusia datang kepada Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam supaya memintakan syafaat kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim pun juga tidak siap untuk memintakan syafaat kepada Allah. Kemudian manusia datang kepada Nabi siapa? Berikutnya Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa pun juga angkat tangan, tidak sanggup memintakan syafaat kepada Allah. Kemudian manusia datang kepada Nabi Isa alaihissalam, namun Isa jawabannya berbeda. Kalau Isa mengatakan datanglah kepada Nabi yang terbaik, Rasul yang paling terbaik, Khatamul Anbiya, penutupnya para Nabi dan Rasul, ya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan disebut dengan hadis syafa'atul uzma, ya. Hadis tentang syafa'atul uzma. Wa fihi, nah ini mu'alif mengutip sebagian dari riwayat itu di ujung, ya, di ujung hadisnya beliau kutip, "Tsumma yaftahullahu alayya", kemudian Allah Ta'ala membukakan kebaikan untukku, kata beliau sallallahu. Jadi Rasul dibukakan itu kebaikan oleh Allah Ta'ala pada saat manusia memintakan syafaat kepada beliau. Wa yulhimuni min mahamidihi, dan aku diberikan ilham oleh Allah dengan memujinya. Wa husnil thana'a alaihi syai'an lam yaftah li ahadin qabli. Tiba-tiba kata Rasul, aku diilhamkan satu kalimat pujian yang tidak pernah diajarkan kepada Nabi sebelumku, kata beliau. Ini nanti kita ambil pembelajaran ya Pak. Setiap orang berdoa, yang paling terbaik memulai doa itu dengan kalimat Alhamdulillah. Ya, baik. Silakan yang kita hafal apa saja kalimat Alhamdulillah itu bisa dijadikan pembuka doa. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, boleh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, boleh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan juga boleh. Termasuk sebut suratul Fatihah juga boleh. Ya, karena suratul Fatihah itu di dalamnya ada kalimat apa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan orang berdoa bertawassulah dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Qira'atu suratil Fatihah, mengawali yaitu doa itu dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Karena di sini diawali dengan kalimat hamdalah. Jadi apapun kalimat yang diawali dengan alhamdulillah sebelum berdoa, silakan, kata Rasulullah SAW. Nah, saat itu kata beliau sallallahu, aku diilhamkan satu kalimat pujian oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Berarti artinya Pak, kalau orang mau berdoa kepada Allah, paling terbaik kata para ulama adalah diawali dengan apa dulu? Alhamdulillah. Ini doa yang sifatnya memohonnya Pak ya. Tapi kalau doa yang sifatnya harian Pak, yang memang yang sifatnya kondisional, itu tidak diawali dengan alhamdulillah dulu Pak. Contoh misalnya kita masuk masjid, itu kondisional Pak. Keluar dari masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian, itu kondisional namanya Pak. Itu tidak diawali dengan alhamdulillah. Tapi ketika mengangkat kedua tangan waktu berdoa, ya, maka inilah yang diawali dengan kalimat apa Pak? Alhamdulillah tadi Pak. Ya Pak ya, kami ulangi sekali lagi. Jadi kalau doanya kondisional, itu tidak dipakai alhamdulillah Pak. Ya, seperti apa tadi misalnya Pak? Masuk masjid, kondisional ya itu Pak. Kondisional ya Pak, keluar dari masjid, kondisional Pak. Ya pakai pakaian, pakai sendal misalnya Pak.
Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala itu yang maha mulia, yang maha malu, ya. Ketika ada hamba yang mengangkat kedua tangannya, kemudian dikembalikan dalam keadaan tangan yang apa? Kosong. Ya. Maka di saat orang berdoa dengan mengangkat kedua tangan itulah yang dianjurkan diawali dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tsumma yuqal. Kemudian dikatakan kepadaku, ya Muhammad, irfa' rasak sal tu'tahu isfa' tushaffa. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih kata Allah, mintalah syafaat, aku berikan syafaat kepadamu. Ini disebut di surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ini Pak, yang memiliki maqam mahmuda pertama kali Pak, cuma satu Nabi Pak. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara waktu malam itu firman Allah, maka bangunlah salat tahajud, ya, niscaya Allah Taala akan membangkitkanmu wahai Rasulullah berada di tempat yang paling mulia, paling terpuji, maqaman mahmud. Apa maqaman mahmuda? Nabi yang paling pertama kali memintakan syafaat untuk seluruh umat manusia nanti di padang mahsyar, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan syafaatul uzma. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu golongan orang-orang yang dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, ya. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat. Ini yang kita mohon. Sehat, dikasih afiat, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, saktikan kami semua bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke MC, ya. Kalau nanti ada sharing, ada pertanyaan dari para jamaah, kami memberi kesempatan. Silakan Haji. Mungkin masih ada 5 menit. Silakan. Biasanya pegang mic duluan biasanya. Sangat. Jadi kalau tanya biasanya diam. Jadi terpaksa diwakilkan. Jadi begini Pak Ustaz, ini sangat menarik sekali. Jadi sampai saking menariknya sampai lupa. Iya. Bukan main. Jadi yang paling penting Pak Ustaz pada saat doa itu tadi, itu penting. Jadi tadi Ustaz bilang pada saat kita berdoa dimulai dengan Alhamdulillah. Bahkan ada dalam berdoa. Iya, jadi doa Alhamdulillah itu dulu Ustaz. Waduh, banyak kan mungkin di sini langsung aja doa itu juga. Jadi enggak dimulai dengan alhamdulillah. Ya, termasuk doa antara adzan dan iqamah itu apa ya alhamdulillah. Karena bukan kondisional ya Pak ya. Baik. Jadi kalau singkatnya aja Pak Ustaz, jadi enggak usah panjang-panjang, mungkin agak ini. Jadi kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru kita doa gitu. Iya, singkat aja, enggak ada masalah. Alhamdulillah atau paling baca Al-Fatihah aja deh. Al-Fatihah aja. Kemudian apa yang disampaikan hajatnya sampaikan. Enggak ada masalah. Yang paling gampang kan Al-Fatihah ya Pak ya. Di situ ada alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Ustaz banyak banget tuh hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah gitu. Mungkin sulit sebagian orang, atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baca Al-Fatihah aja boleh. Ya, baik. Dan juga yang kedua Ustaz ya. Masya Allah tuh pintu-pintu kebaikan. Waduh, ini kita di sini rata-rata udah usia di atas 20 tahun. Jadi sudah mendekat lah. Jadi mau berbanyak berdoa, terutama berbanyak amal-amal soleh. Pintu-pintu kebaikan apa aja Ustaz yang paling mantap gitu, yang wah
Ya ringan ya. Sangat-sangat bermanfaat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Pertama, mungkin mengingat umur waktu yang terbatas, maka Rasulullah juga ngasih amalan yang ringkas, tapi mudah diamalkan, tapi berat kebaikannya di sisi Allah. Apa kata beliau? Ada ucapan, dua ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah, paling disukai Allah. Itu aja yang kita dawamkan, Pak. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau ya Imam Tirmidzi boleh jabakan istighfar, astagfirullah. Boleh, sudah dapat tasbih, ditutup dengan kalimat apa? Istighfar. Kalau riwayat Imam Tirmidzi, Pak. Kalau riwayat Imam Muslim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, sampai situ saja. Tapi riwayat Imam Tirmidzi ditambah dengan kalimat istighfar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi udah dapat tasbihnya, dapat juga istighfar kepada Allah. Ini yang pertama. Kedua, ada amal yang masya Allah kata Nabi SAW pahalanya maksimal banget, Pak, yaitu sholat jenazah. Sehingga kami sarankan pengurus masjid di sini kalau ada warga, ada tetangga meninggal dunia, tolong dimaksimalkan untuk diundang jamaah warga untuk bisa menghadiri sholat jenazah. Ya, apa kata Nabi SAW? Man syahidal janazah wa shalla alaihi falahu qirat. Siapa yang sholat jenazah, Allah telah berikan pahala satu qirat. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, famal qirat? Berapa satu qirat itu ya Rasulullah? Beliau katakan apa? Mislu jabal Uhudin, seperti gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Itu gunung Uhud, panjangnya 7 km, Pak. Makanya disebut Uhud itu karena gunungnya menyatu, Pak. Menyambung. Kan biasanya pegunungan itu mohon maaf mungkin terpisah satu dengan yang lainnya. Kalau Uhud ini, Pak, 7 kilo itu nyambung tuh. Kalau di Sumatera itu apa namanya? Kita mana itu, Pak? Mungkin barisan mungkin, Pak. Uhud namanya, Pak. Ya. Kalau dia sholat jenazah kata beliau dan dia ikut mengantarkan ke pemakaman, ditambah lagi pahala dari Allah. Dapat 2 qirat. Sekedar antri ke pemakaman aja 2 qirat dikasih oleh Rasulullah. Dan ini menjadi salah satu motivasi sebenarnya untuk kita semua. Kalau ada warga meninggal dunia, keluarga meninggal dunia, mohon kita maksimalkan untuk mengajak teman-teman, sahabat, warga untuk bisa melaksanakan sholat jenazah. Dan sholat jenazah ini juga ibu-ibu salah satu sunnah bagi wanita. Kami sering temukan, mohon maaf, pelaksana jenazah di kita seringkali yang sholat itu cuma bapak-bapaknya, ya. Tapi jarang sekali yang melaksanakannya ibu-ibu. Padahal sunnah terbuka bagi laki-laki atau apa? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap hampir di 5 waktu sholat ada sholat jenazah. Habis sholat subuh ada, habis zuhur ada, habis asar ada, habis maghrib ada, habis isya ada. Masya Allah, luar biasa itu kebaikan Allah Ta'ala berikan. Sudah tempatnya terbaik, dilakukan lagi sholat jenazah. Ya, ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga yang ringan kata Nabi SAW, tetapi Masya Allah kebaikan luar biasa, yaitu membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Dalam satu hadis kata beliau, siapa yang mendawamkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah 285, 286, kafatahu, Allah telah cukupkan dengan 2 ayat itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'dihah, sholat duha 2 rakaat misalnya, atau witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ini satu amal yang terbaik. Artinya apa? Dengan waktu kita yang terbatas, waktu kita yang sangat singkat, maka kita perlu tadi amal yang cerdas, sedikit tetapi kemudian berpahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Boleh ditambah dengan kalimat apa, Pak? Astaghfirullah dan berarti ini. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah diberikan sehat, barokah, panjang umur. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an